وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله حتى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسأل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله العظيم وبلغنا رسول الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fauzin yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun lebih cepat, kemudian diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Lalu kita lanjutkan dengan kewajiban lain, yaitu thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita di sini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini topik yang akan disampaikan adalah tentang tasawuf sebagai bagian dari syariat Islam. Topik ini penting dan saya anggap perlu untuk disampaikan, mengingat dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini ada narasi yang memojokkan tasawuf atau menggambarkan tasawuf dianggap sebagai ajaran yang dimasukkan ke dalam Islam. Dan ini bisa kita dapati, kita dengar dari siaran-siaran radio yang disampaikan oleh beberapa mubaligh yang bahkan menempatkan tasawuf sebagai ajaran sesat dengan menggunakan label bid'ah. Ya, dalilnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bid'atul dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu merupakan kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya ada di neraka. Hadis ini benar, tetapi seringkali dipahami secara keliru. Kita tidak menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang kita tolak adalah upaya untuk memanipulasi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditempatkan atau yang digunakan tidak pada tempatnya. Jadi yang terjadi sekarang ini bukannya yang terjadi sekarang ini adalah salah di dalam memahami narasi Al-Quran dan salah di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kelompok yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang menempatkan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maqasidnya, atau sesuai dengan tujuan atau maksud yang termuat di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kaitannya dengan tasawuf, maka penggunaan hadis itu bisa jadi tidak tepat. Kenapa dikatakan tidak tepat? Karena tasawuf itu menurut penjelasan banyak ulama merupakan bagian dari syariat Islam. Sebagaimana kita bisa baca di dalam karya yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Sayyid Muhammad As-Siddiq Al-Umari Al-Hasani, yang merupakan salah seorang ulama hadis dari Maroko, ya, dari garis keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di dalam karyanya yang berjudul Al-I'lam bi anna tasawwufa min syariatil Islam, penjelasan
penjelasan, berbagai penjelasan tentang bahwa tasawuf merupakan bagian dari syariat Islam. Beliau mengatakan wa huwa ila janibi hadza ruknun min arkanid dini, ya, bahwa tasawuf ini merupakan, kalau dilihat dari sisi ini, tasawuf merupakan salah satu bagian dari rukun agama, wa juz'in mutammimin lima maqamatil yaqin, dan merupakan bagian yang menyempurnakan makom keyakinan kita, makom iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasawuf itu diambil dari pemahaman terhadap hadis tentang ihsan atau hadis Jibril sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu iman, apa itu Islam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Fa akhbirni anil ihsan, jelaskan kepada saya apa makna ihsan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan memang kamu tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwasanya Allah melihat kamu. Ini makna ihsan disampaikan secara sederhana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kandungannya sangat mendalam. Maksudnya ibadah itu tidak semata-mata dilakukan secara formal, tetapi ibadah itu harus dilakukan sampai masuk kepada pemahaman terhadap substansi dari ibadah, isi dari ibadah. Sholat yang kita lakukan, kalau dilakukan secara formal, maka tidak membutuhkan kekhusyuan. Kalau dilakukan secara formal, karena khusyuk itu menurut kesepakatan para ulama bukan merupakan bagian dari sahnya sholat, tetapi khusyuk itu merupakan syarat untuk mendapatkan pahala dari sholat. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena ada sebagian ulama yang memasukkan khusyuk sebagai bagian dari rukun sholat. Kalau khusyuk masuk sebagai bagian dari rukun sholat, tentu sholat kita banyak yang tidak diterima. Kenapa? Karena pada saat kita sholat, pikiran kita ini kemana-mana. Bahkan ada yang sedang sholat itu hatinya sedang berdialog. Ini nanti pengobatan alternatif di mana lagi? Gitu kan? Tadi barusan sebelum sholat disebutkan pengobatan alternatif yang bagus di Bekasi. Tapi kata Pak ini bagusnya di sini. Itu di hatinya berbicara. Ya, itu kalau pakai ukuran bahwa khusyuk merupakan rukun dari sholat, ya tentu sholat kita gak sah. Tetapi jumhur ulama mengambil pendapat yang moderat, bahwa khusyuk ini merupakan syarat untuk mendapatkan pahala dari sholat. Maka ada orang yang sholatnya itu sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Ya, sholatnya sah karena urutan-urutannya sudah dia jalankan dengan baik dan benar. Seperti sholat yang dilakukan dengan kecepatan 4 rpm, 4 rakaat per menit. Ya, seperti sholat tarawih 20 rakaat selesai 10 menit, itu sah sholatnya. Karena urutan sholatnya diikuti mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam. Sholat itu kan begitu urutannya. Tetapi dia menghilangkan substansi sholat, yang membaca surat Al-Fatihah terburu-buru, kemudian gerakannya yang sangat cepat dan sebagainya. Memang disebutkan di dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas melaksanakan sholat dengan cepat. Ketika ditanya kenapa beliau sholat sangat cepat, jawabannya supaya saya tidak diganggu oleh syaitan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang Islam yang melaksanakan sholat pasti ada setan yang bernama Khansa yang berusaha untuk mengalihkan perhatian orang yang sholat. Ada setan yang bernama Khansa, ini bisa kita
dalam penjelasan kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Nah, tetapi cepatnya sholat Sayyidina Abdullah bin Abbas itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tentu cepatnya sholat Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah sesuai takaran atau sesuai dengan ukuran-ukuran standar yang disebutkan di dalam fikih. Ya, tidak terburu-buru gerakannya, beliau hanya membaca ayat-ayat atau surat-surat pendek di dalam sholat wajib. Jadi ini yang perlu kita pahami juga, bahwa ada sebagian umat Islam yang ketika melaksanakan sholat wajib menjadi imam sholat fardu, imam sholat maghrib, imam sholat isya, ya, itu membaca surat yang panjang-panjang, membaca surat Al-Baqarah mulai dari ayat 278 sampai ayat 286, 8 ayat memang, tapi kan itu 278 kalau tidak salah satu ayat satu halaman. Sudah begitu dibaca dengan mendayu-dayu, ya, dibaca dengan irama yang begitu lama sehingga akhirnya membuat orang yang di belakang tidak khusyuk. Nah, itu lebih dosa lagi karena membuat makmum menjadi tidak khusyuk sebab dia ada kebutuhan atau ada keperluan untuk sesuatu setelah sholat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tasawuf itu berbicara tentang bagaimana kita bisa meraih substansi dari ibadah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu mengibadahi Allah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, ini berarti masuk ke dalam ranah kekhusyuan. Ya, ranah khusyuk itu diawali dengan tidak melewati batas dari tempat kita sholat. Mata kita ini tidak, pandangan kita tidak melewati batas kita sujud. Itu awalnya begitu makna khusyuk. Karena dulu ya, para sahabat radhiyallahu anhum, ada beberapa orang sahabat yang ketika sholat itu menghadap ke atas, matanya melihat ke atas. Kemudian turunlah ayat surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 10. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang ketika mereka melaksanakan sholat mereka dalam keadaan khusyuk. Artinya pandangannya tidak melewati batas dari tempat mereka sujud. Lalu kemudian memunculkan rasa khauf dan khasyah. Ya, khauf itu takut, khasyah juga maknanya takut. Tapi khauf itu maknanya takut kehilangan harapan terhadap Allah, sedangkan khasyah itu takut untuk menghadapi pertanyaan Allah. Jadi sama-sama maknanya takut, tapi kualitasnya berbeda antara khauf dengan khasyah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril puas dengan jawaban Rasulullah SAW. Nah, inilah dasar atau dalil ajaran tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan ajaran sebenarnya. Tasawuf itu adalah ilmu di dalam syariat Islam yang fokus kepada perbaikan akhlak. Nah, karena akhlak di dalam ajaran Islam itu ada 5 dimensi. Dimensi yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua, akhlak kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain. Yang keempat, akhlak kepada Rasulullah SAW. Dan yang kelima, akhlak kepada lingkungan sekitar kita. Nah, itu dimensi akhlak yang menjadi perhatian ilmu tasawuf. Nah, karena itulah Imam Malik radhiyallahu anhu, seorang ulama hadis, guru dari Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang belajar ilmu fikih tetapi dia tidak belajar tasawuf, maka ada kemungkinan dia itu akan melakukan perbuatan fasik. Apa itu fasik? Fasik itu perbuatan dosa, ya, perbuatan yang sampai yang melewati batas-batas larangan. Itu yang namanya fasik. Ya, misalnya begini, di dalam pendapat fikih itu ada pendapat tentang nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu adalah
andaikan kondisi ini dibiarkan, maka kami akan rusak ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW membolehkan para sahabat untuk menikah dengan perempuan-perempuan di wilayah sekitar tempat mereka perang. Lalu setelah itu mereka boleh menceraikan perempuan tersebut. Jadi selama mereka perang, mereka boleh menikah dengan perempuan yang ada di tempat tinggal di situ. Lalu setelah itu mereka boleh pisahkan dengan istri mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dulu memang saya pernah membolehkan kalian untuk nikah, tetapi sekarang ini saya haramkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Nah, tetapi para sahabat ada sebagian ulama yang beda pendapat tentang riwayat ini. Nah, ini fikih. Kalau tasawuf melihat dari substansi. Apa substansi orang menikah itu? Substansi dari orang menikah itu adalah beribadah, didasarkan kepada hadis riwayat Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi." Orang yang menikah itu berarti dia sudah menyempurnakan setengah dari agamanya. "Falyattaqillaha fil nisfil baqi." Maka hendaklah dia menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di setengah yang satunya lagi, yaitu ketakwaan ketika membangun atau membina hubungan rumah tangga. Nah, maka tasawuf itu melihat dari sisi ini bahwa menikah itu merupakan cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa takut kepada Allah. Kalau kita lihat dari aspek fikih, nikah itu hanya sekedar melegalkan hubungan syahwat. Itu dari aspek fikih. Nah, merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kalau kita hanya melihat dari aspek fikih saja, maka ada kemungkinan kita terjerumus ke dalam perbuatan fasik. Sehingga ada orang yang kerjanya kawin cerai, karena dia tidak pernah puas dengan pasangannya. Dapat yang ganteng, gak puas, cerai. Kemudian dapat yang duitnya banyak tapi gak ganteng, gak puas, cerai lagi. Lalu kemudian dapat yang ini macam-macam, sampai ada yang 5 kali, 6 kali kawin. Nah, ini kalau secara fikih sah-sah saja. Tapi secara tasawuf, maka perbuatan itu bisa menjerumuskan yang bersangkutan ke dalam kefasikan. Nah, sebaliknya kata Imam Malik, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang belajar tasawuf tapi dia tidak belajar fikih, maka dia bisa terjerumus ke dalam perbuatan zindik. Apa itu zindik? Zindik ini batas antara iman dengan kafir. Jadi tidak sampai dia kepada kekafiran, tapi dia ada di batas antara iman dengan kufur. Nah, fenomena tasawuf yang mendorong orang menjadi zindik banyak. Salah satunya kita lihat dalam film bid'ah yang menampilkan sosok Walid. Nah, di Malaysia, Walid ini kalau di Malaysia, ini kasusnya Malaysia. Walid ini di Malaysia adalah sebutan atau panggilan untuk pemimpin pesantren. Kalau di Jawa disebutnya kiai. Kalau di Aceh, kiai itu dipanggil dengan abi atau abu. Jadi ada level abi, abun, abu. Ya kan? Kalau abi itu ya level ulama kampung, gitu kan? Tapi kalau sudah abu itu seperti Abu Mudi di Samalanga, ya Abu Mudi itu berarti ulama besar. Kalau disebut sudah abu. Jadi sebutannya beda-beda. Kalau di Jawa kiai, kalau di Sunda ajengan atau paksa. Kalau di Sumatera Barat disebutnya abuyah, ya kan? Kalau di Aceh disebutnya abi, abu. Di Aceh, di Malaysia disebutnya Walid. Nah, di dalam film itu disebut Walid ini menikahi banyak perempuan, lebih dari 4. Alasannya menikah secara batin, ya, ruhnya harus dikawinkan. Dan memang pernah ramai ajaran nikah batin itu di Jakarta dan sekitarnya, yang disampaikan oleh seorang dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Ciputat. Ya, dia mengatakan bahwa harus ada namanya, orang tahu yang namanya nama batin,
dirinya, jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, terutama roh manusia itu, sekaligus Allah memberikan nama roh. Ya kan? Kalau orang sudah tahu nama roh, dia pasti tahu pasangannya. Kemudian dikutiplah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna ruha junudul mujannada. Ketahuilah bahwasanya roh manusia itu diciptakan berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha i'tarafa. Kalau roh itu saling mengenal, maka dia gampang untuk bertemu, gampang nyambung. Ini kalau dalam bahasa orang sekarang disebutnya soulmate. Soulmate itu teman sejiwa. Nah, ini artinya ruhnya dulu di alam arwah dulu pernah satu komplek, gitu kan? Nah, walaupun di pesona beda komplek, itu kan ada yang AA, ada yang BB, ada yang CC. Tapi kalau ruhnya itu dulu satu kelompok, maka dia mudah sekali untuk berjumpa. Kata Rasulullah, "Faman kalau minha ikhtilaf." Tapi kalau ruh itu tidak satu kelompok, maka dia akan selalu pisah. Meskipun itu roh suami dan istri, meskipun itu bapak dengan anak, tapi kalau rohnya itu beda kelompok, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, dengan menggunakan hadis itu, maka dipakailah istilah nama ruh atau ismu ruh, maka dipakailah istilah istri secara batin. Ini yang disimpangkan oleh ajaran tasawuf yang tidak merujuk kepada fikih. Nah, kalau fikihnya ya kita nggak ada urusan. Ya kan, nikah itu ruh kita kenal apa enggak, ya itu nggak ada urusan kalau dalam ilmu fikih. Nikah itu ya asalkan sepakat, gitu kan, sepakat antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, kemudian keluarganya sepakat, dilangsungkanlah ijab kabul. Nggak ada yang namanya pakai ini nama ruhnya siapa, gitu kan, ruhnya satu kelompok atau enggak begitu, gitu kan. Jawa saja yang pakai ukuran potong ribetnya bukan main. Iki lahirnya apa? Lahirnya Kemis Wage misalnya kan. Nah, perempuannya lahirnya apa? Senin Legi, Senin Manis, Kemis Wage, Senin Legi. Wah, ini nggak masuk neptunya kan, gitu kan. Neptunya enggak masuk. Nah, kalau mau cocok ya harus ada yang dikorbankan. Ya kan, bos, korbannya apa? Sembelih ayam putih misalnya begitu kan. Nanti upacaranya begini, pas waktu upacara ngadepnya menghadap wetan atau ngadep kidul. Itu jadi ribet itu kalau pakai ilmu Jawa, ya kan. Padahal fikih itu nggak sama sih. Fikih itu ya yang penting udah ketemu, udah cocok, mau menikah, sepakat, akad, selesai. Begitu sudah akad, haknya dipenuhi secara hukum, sudah selesai. Nah, tasawuf itu kalau tidak dibarengi dengan fikih, makanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, faqad tazandaqa, maka bisa menggiring orang yang mengamalkan tasawuf itu kepada perbuatan zina. Dan banyak akhirnya tasawuf yang masuk ke perdukunan, bahkan sampai kepada kekufuran. Saya katakan kufur. Kenapa? Karena memang fenomenanya sudah ada, seperti Lia Eden atau Lia Aminuddin. Itu berawal dari tasawuf. Orang belajar tasawuf, saya tahu gurunya Lia Eden. Ya, diajarkan zikir-zikir, kemudian dia mendapatkan keajaiban-keajaiban. Ya, dia tunjuk itu tanah, dia tekan keluar air dari dalam tanah. Maka di situ dia mengatakan, saya dapat karomah. Padahal itu permainan dari iblis, permainan dari setan. Keluar, memang keluar. Kemudian dia bisa mengobati orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan itu takut. Setan yang ada di dalam orang yang kesurupan itu takut ketika melihat dia ini. Kemudian setannya bilang, ini Jibril. Lalu kemudian dia mengatakan kepada pengikutnya, saya sudah dikatakan sebagai Jibril. Anak saya adalah titisan Nabi Isa alaihissalam. Dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia mengatakan, saya ini nggak perlu. Kenapa? Karena saya sudah mukasyaf, sudah bisa langsung menghadap Allah dan melihat
karomah itu, kalau para ulama sepakat yang disebut karomah itu adalah ilmu, itu karomah. Orang konsisten untuk belajar dan mengajar, maka dia punya karomah. Apa karomahnya? Karomahnya adalah al-istiqomah, konsistensi. Sehingga dikatakan al-istiqomah itu afdhalu min alfi karomah, bahwa istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Saya punya kawan konsisten ngajar dari umur 23 tahun. Sekarang umurnya sudah 42 tahun. Berarti kira-kira dia konsisten selama kurang lebih 19 tahun. 19 tahun dia konsisten ngajar taklim di rumahnya. Dia punya pesantren, itu karomah. 19 tahun dia ngajar taklim di rumahnya, buka majelis taklim, maka akhirnya dia punya pesantren. Nggak tahu dari mana rezekinya, ada aja. Dia bilang, saya nggak pernah bikin proposal, saya tidak pernah mendekati orang kaya, saya tidak pernah begini. Tidak ada usaha duniawi yang dia lakukan. Dia konsisten dengan ilmu. Maka Allah berikan karomah karena istiqomahnya, yaitu sesuatu yang secara nalar sulit untuk dia miliki, tapi dengan mudah dia dapatkan. Itu namanya karomah. Jadi para ulama menyebut yang namanya karomah itu dari istiqomah. Kita istiqomah sholat subuh 40 hari aja di sini di Masjid Al-Fauzin, maka pasti Allah akan tunjukkan yang namanya keajaiban karena kita sholat subuh 40 hari berturut-turut. Itu yang sebagaimana dikatakan oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ya kan? Kalau kita sholat subuh 40 hari berturut-turut berjamaah, katanya kan, maka sampai itu minta dunia macam apa pasti Allah berikan. Itu yang namanya karomah. Ya kan? Karomahnya itu karena istiqomah. Para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka itu karena istiqomah mereka menjalankan syariat agama. Ya, seperti Sayyidina Hamdalah. Sayyidina Hamdalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam penjelasan kitab Safinatun Najah. Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama asal Kresek Tangerang. Kalau kita ke Tangerang, yang masuk ke arah Balaraja belok kanan, terus sampai ke arah laut, ya, sampai ke arah laut, nanti Kresek belok ke kiri, namanya Dusun Tangerang. Itu kampungnya Wakil Presiden yang kemarin Kiai Ma'ruf Amin. Nah disitulah Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan. Ya, jadi beliau lahir besar di situ di usia kira-kira 19 tahun. Beliau pergi ke Makkah belajar ilmu agama dan menjadi ulama di Masjidil Haram. Syekh Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah beliau menulis satu penjelasan. Ini luar biasa. Syekh Nawawi ini disebut sebagai mutafannin, ahli di berbagai disiplin ilmu. Selain ahli dalam masalah tafsir dan dalam masalah fikih, beliau juga ahli dalam ilmu tafsir. Beliau juga ahli di dalam ilmu tasawuf. Ada satu penjelasan beliau tentang kitab Al-Hikam yang dibaca menjadi lebih enak dan menarik karena disusun secara sistematis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Nah, Syekh Muhammad Nawawi ini teman dari ulama asal Minang, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini kawan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah, di dalam Syarah Safinah atau yang disebut dengan Kasyifatus Sajam, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menampilkan satu riwayat tentang sahabat Nabi yang bernama Hamdalah. Hamdalah ini sahabat Nabi yang sangat unik. Ya, Hamdalah ini karena sering berdialog dengan Nabi. Nah, Hamdalah ini diriwayatkan dapat melihat malaikat selain Jibril, malaikat biasa. Kenapa beliau bisa melihat malaikat? Karena beliau mendapat penyakit ambeien. Karena penyakit ambeien itu beliau kalau melaksanakan sholat itu sangat sulit. Ya, apalagi zaman dulu belum ada kursi. Kalau sholat kan itu kan. Kalau sekarang udah ada kursi. Kalau dulu sholat ya sholat aja. Beliau kena ambeien. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau ambeien saya ini lagi kambuh dalam
tidak meninggalkan kewajiban beliau sebagai seorang muslim. Meskipun beliau ini menderita penyakit ambeien, beliau tetap pergi ke masjid. Karena kata beliau, yang penting saya mendapatkan keutamaan dari ibadah yang saya lakukan. Nah, karena kena penyakit ambeien itu, beliau bisa melihat malaikat. Jadi kalau ada orang lagi berdoa, beliau lihat itu di sebelahnya ada yang mengaminkan. Maka beliau mengatakan, selalu bilang ke orang yang berdoa, beruntung insya Allah doa kamu kabul. Jadi orang itu tanya, kok antum bisa punya kesimpulan itu? Tadi saya lihat ada malaikat yang mengaminkan doa kamu. Jadi kalau doa kita diaminkan malaikat, insya Allah hajat kita kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu waktu rupanya Hanzalah ini tidak sabar atau capek menderita penyakit ambeien. Ya, kalau udah kena ambeien itu duduk susah, sakit kan. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah SAW, minta didoakan supaya penyakit ambeiennya sembuh. Nah, setelah itu beliau datang, Rasulullah mendoakan dan betul penyakit ambeiennya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Setelah sembuh penyakit ambeiennya, beliau tidak lagi bisa melihat malaikat. Jadi gara-gara ambeiennya sembuh, beliau tidak lagi bisa melihat malaikat yang mendampingi orang ketika berdoa, mengaminkan orang setelah berdoa. Jadi ketika satu nikmat itu dihilangkan, ketika satu ujian itu dihilangkan, pasti ada nikmat yang ikut hilang juga. Nah, itu kesimpulannya dari pengalaman Sayyidina Hanzalah. Jadi penyakit ambeien sembuh, tapi karomahnya menjadi hilang. Artinya karomah itu didapat atau dimiliki oleh seseorang karena kesabaran dan istiqomah. Ketika sudah tidak lagi sabar dan istiqomah, maka hilang yang namanya karomah. Jadi kita ibadah itu sebenarnya bukan mengejar karomah, tapi mengejar keridhaan. Adapun karomah itu merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang istiqomah. Nah, yang paling penting adalah istiqomah. Sebagaimana tadi dikatakan, al-istiqomatu afdalu min alfi karomah. Ya, istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Nah, jadi kalau orang belajar tasawuf bukan belajar karomah. Kalau belajar karomah, ya nanti jadinya lihat. Karena itu banyak ya ulama tasawuf, ulama yang punya karomah, dia tidak sadar kalau dia punya karomah. Banyak yang begitu. Memang sengaja Allah tidak beritahu bahwa yang bersangkutan mempunyai karomah. Jadi seorang wali itu tidak pernah tahu kalau dirinya wali. Ada wali juga yang tahu dirinya wali, tetapi dia menyembunyikan dirinya. Ya, tapi yang kelihatan oleh orang banyak, ada wali itu dia tidak tahu dirinya wali. Dan waliullah itu tidak harus dari orang yang muda. Saya ketemu itu wali orang Muhammadiyah itu. Ada orang Muhammadiyah itu wali. Kenapa? Karena kalau dia berdoa kabul itu. Ada dosen fakultas hukum pensiunan. Itu kalau ngomong pasti kejadian itu. Saya sudah buktikan 8 kali dia ngomong selalu kejadian. Saya pikir akhirnya ini wali nih orang. Kenapa? Karena setiap dia mengucap itu jadi. Ya, satu waktu ketika tahun 2003 ini saya pengalaman pribadi. Ya, saya naik motor dengan beliau dibonceng, ketemu di masjid. Ya, terus beliau bilang sama saya begini, Anda harus deketi itu Pak Gumilar. Pak Gumilar itu nanti jadi rektor tahun 2003. Pak Gumilar itu nanti jadi rektor. Coba deh aku percaya omongan saya. Dia jadi rektor itu 2003. Saya pikir gimana? Anda harus dekati, Anda harus dekat sama beliau. Jangan dekat. Ini beliau sudah muncul itu, beliau bakal jadi rektor tahun 2003. 2008 betul jadi rektor. 5 tahun kemudian, saya pikir ini orang hebat. Kok dia bisa melihat kejadian 5 tahun yang akan datang? Dalam bahasa saya nggak mungkin apa. Persaingannya berat begini. Enggak, dia jadi rektor. Padahal dia Muhammadiyah. Jadi tidak harus dari satu kelompok ormas. Jadi waliullah itu banyak ya, dari kalangan manapun, asalkan dia soleh, ya kan, dia dekat dengan Allah, maka insya Allah orang itu ya kan akan menjadi waliullah.
Ustaz, 6 kitab hadis beliau hafal. Ini luar biasa. Jadi bukan cuma hafal Quran, tapi hafal 6 kitab hadis dan juga beberapa kitab fikih itu beliau hafal. Nah, ada guru saya itu ketika bertanya nama seorang perawi di dalam hadis, beliau ingin tahu kualitas dari rawi ini. Jadi kalau untuk tahu kualitas hadis, terlebih dahulu kita harus tahu kualitas orang yang meriwayatkan hadis atau yang disebut dengan nama rawi. Maka di belakang beliau ini ada kitab banyak. Ketika guru saya tanya, ini Fulan bin Fulan ini gimana gitu, Syekh? Ya kan menurut pendapat Imam Bukhari dan menurut pendapat para naqadul hadis, para ulama kritikus hadis. Maka beliau nggak lihat lagi kitabnya, itu beliau ambil begini, gitu kan? Beliau tarik lalu buka langsung main tunjuk. Syuf ada, nih lihat namanya langsung. Itu guru saya ya. Ini kok dia nggak pakai lihat begini yang begini, main ambil begini, buka langsung tunjuk ini syufat, nih lihat, dibaca betul. Itulah nama rawi yang ditanya. Ini merupakan karomah, ya kan? Karomah dari seorang ahli ilmu. Jadi sampai tangannya itu bisa membaca. Ini luar biasa. Nah, satu waktu guru saya ini pengen tahu ini wali atau bukan, kan? Wali mau diuji. Katanya wali begini. Beliau tinggal di Hudaybiyah di Mekah. Ketika hari Jumat itu diajak ngobrol lama, betul kan? Sampai muazzin itu mengumandangkan qomat. Sengaja diajak ngobrol aja. Diajak ngobrol, nanya macam-macam. Akhirnya setelah terdengar qomat lari itu guru saya dari rumahnya ke masjid. Turun. Kata guru saya, nggak mungkin saya Yasin sholat Jumat. Kenapa? Pertama dia umurnya udah 70 tahun. Tidak mungkin dia bisa lari cepat sampai ke masjid. Dikerjain supaya nggak sholat Jumat. Saya bilang ini kiai ini kalau benar gurunya dikerjain. Nah, saya ingin tahu dia wali atau bukan. Sholat Jumat aja. Sah nggak Jumat? Ya enggak. Ya kan? Sholat Jumat datang gitu kan setelah muazzin mengumandangkan qomat. Cuma karena waktu itu umurnya masih muda, masih umur 18 tahun. Ya, kerjaan anak-anak remaja ya begitu. Ya kan gojlokin orang. Setelah selesai Jumat dia pulang, datang itu orang dari Libanon ke rumah Syekh Yasin Al-Fadari. Ya kan jumpa dengan Syekh Yasin. Dalam perjumpaan itu ada obrolan. Syekh tadi kan saya janji kepada saya di Masjidil Haram, gitu kan mau kasih sana. Tadi pada Jumat Syekh, kata orang itu baru datang. Ya, Syekh Yasin di rumah. Iya saya tadi janji. Iya tadi waktu di Bagus Salam itu Syekh janji mau ngasih riwayat hadis begini. Itu guru saya heran, gimana mungkin Syekh Yasin sholat di Masjidil Haram? Sedangkan jarak dari Hudaybiyah ke Masjidil Haram itu lumayan, 1,5 kilo. Ke masjid dekat rumahnya aja gak nyampe, apalagi ke Masjidil Haram. Nah kalau itu betul ceritanya bisa kita percaya, dia sholat Jumat di Masjidil Haram karena lokusnya, lokasi kejadiannya masih di Makkah. Tapi kalau ada orang gak sholat di Masjid Al-Fawzi, begitu pulang kita tanya dia sholat di Masjid Haram, itu bohongnya bukan main. Kenapa? Pertama jaraknya jauh, yang kedua beda waktunya 4 jam, kan gitu kan? Di sini waktu Jumat, di sana baru jam 7. Jangan-jangan kamu sholat duha di sana gitu, bukan sholat Jumat. Jadi kalau ditanya sholatnya jadi Masjidil Haram, ya tempatnya masih di Mekah, masih masuk akal. Ya, masih bisa masuk di akal karena masih dekat. Jarak waktunya juga sama-sama di Mekah. Tapi kalau di Depok ngaku sholatnya di Masjidil Haram, itu bohongnya bukan main. Mas saya Yasin ketawa aja begitu kan, ketawa. Mungkin dalam hatinya saya Yasin bilang ente mau ngerjain wali sih, kan gitu.
menunggang kuda untuk menghalau musuh. Segitu kuatnya Ibnu Taimiyah berperang dan tidak terlihat kelelahan ketika beliau menghalau musuh. Luar biasa ini bukan guru katanya. Beliau kuat fisiknya sampai berjam-jam mampu melakukan atau meladeni perlawanan, meladeni serangan dari pasukan. Itu karomah karena zikir. Jadi zikir itu ternyata di antara manfaatnya adalah menguatkan fisik. Dan itu di antara manfaat dari zikir. Ya, syukur kalau kita hafal zikir yang tersusun di dalam rotib, baik rotibul haddad maupun rotib al-atas. Kita hafal itu zikir ini. Ya, memang nikmat sekali. Saya alhamdulillah ketika kena COVID tahun 2021 itu cepat sembuhnya karena 5 waktu membaca rotibul haddad, ya, rotib al-haddad. Sampai akhirnya hafal. 2 hari baca, hari ketiga hafal isi dari rotibul haddad dibaca. Dan itu menjadi bacaan rutin sekarang, setiap pagi, setiap hari baca rotibul haddad. Nah, itu kumpulan dari zikir yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kembali lagi tadi, makna dari tasawuf itu adalah mengambil substansi dari ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu memang tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat kamu. Jadi yang pertama ada perasaan muqarabah, dan yang kedua ada yang namanya muraqabah. Muqarabah yaitu perasaan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada muraqabah, bagaimana kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari tasawuf. Jadi merasa melihat. Karena itu rata-rata ulama yang belajar tasawuf itu lebih tawal, lebih rendah, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Seperti Kiai Ihsan Jampes. Dan beliau ini kiai yang terkenal di Kediri, asalnya dari Bogor. Jadi Kiai Ihsan lahir di Bogor, hijrah ke Kediri, kemudian menjadi ulama besar. Kiai Ihsan Jampes. Beliau penulis kitab Sirajul Talibin, ya, satu karya yang berisi penjelasan dari kitab, kalau tidak salah, Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Nah, jadi Kiai Ihsan ini menulis kitab dalam bahasa Arab, padahal beliau belum pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi belum pernah haji, belum pernah pergi ke Mekah, tetapi punya kemampuan bahasa Arab yang luar biasa. Itu bisa kita baca dalam karyanya kitab Sirajul Talibin. Nah, maka ketika ayah dari Kiai Maimun Zubair, yaitu Kiai Zubair Dahlan, datang bersilaturahmi kepada Kiai Ihsan, Kiai Zubair itu ngomong dengan bahasa Arab, ngajak ngomong dengan bahasa Arab karena tahu Kiai Ihsan menulis kitab dalam bahasa Arab, 2 jilid kitab, dicetak di Kairo. Lalu apa jawaban Kiai Ihsan? Kata Kiai Ihsan, nganggo bahasa Jawa mawon, kula boten saged basa, pakai bahasa Jawa saja, saya nggak bisa bahasa Arab. Loh, kan tulis kitab dalam bahasa Arab, tapi kok nggak bisa bahasa Arab? Nah, ini uniknya begitu. Dan luar biasa penjelasan dari kitab Sirajul Talibin ini. Hal-hal yang kita tidak tahu dalam kitab karya Imam Al-Ghazali itu dibongkar oleh Kiai Ihsan Jampes. Ya, Kiai Ihsan Jampes ini kawin cerai sebanyak 5 kali. Ya, jadi kawin, istri pertama cerai, istri kedua cerai, tapi bukan karena nggak benar, karena beliau tidak pernah menemani istrinya tidur, saking asiknya dengan ilmu. Jadi tiap malam itu nggak pernah tidur sama istri.
Syekh Yasin, Yahya, nanti guru kamu lebih banyak dari saya. Ternyata gurunya Syekh Yahya sampai di 1032 orang. Gurunya ada 1032 orang. Doktor bidang tafsir dan gurunya sampai 1032 orang. Sampai nama gurunya dibikin kamus menurut ajar. Ya kan? Sampai dibuat kamus nama-nama gurunya. Itu sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Ya, karena di dalam ilmu agama itu orang harus ketahuan gurunya siapa. Ya, idza akhadtumul ilma fas'al amman ya'khudhu dinahu. Kalau kamu ambil ilmu agama, maka tanyalah dia dari siapa saja dia mengambil ilmu agama. Ini kalau bahasa sekarang namanya verifikasi. Gitu kan, supaya ilmunya terverifikasi. Jadi kalau orang ini nanti punya pendapat keliru, bisa dikonfirmasi kepada gurunya. Nanti gurunya yang menegur kekeliruan tersebut. Jadi itu yang namanya tasawuf. Ini kita baru masuk di bagian awal dari penjelasan mengenai tasawuf. Ya, nanti akan ada penjelasan tentang zikir berjamaah. Lalu kenapa ada orang yang kalau zikir goyang-goyang. Nah, kita melihat dari pendapat tasawuf dengan fikih. Karena ada ulama tasawuf yang menyampaikan fatwa-fatwa fikih, ada juga. Sehingga pendapat tasawufnya itu tidak menyimpang dari syariat. Jadi Syekh atau Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari ini, penulis kitab ini beliau seorang ulama hadis. Keluarga Ghumari di Maroko terkenal sebagai keluarga ahli hadis. Dan beliau julukannya Al-Hafidh, yaitu orang yang hafal 300.000 hadis dan menguasai ilmu hadis. Nah, beliau punya kakak namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang juga orang alim di bidang hadis. Nah, beliau punya adik namanya Syekh Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Alhamdulillah saya ketemu dengan keturunannya. Anaknya bernama Sayyid Abdul Mun'im bin Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Jadi saya juga dapat periwayatan 5 hadis dari keluarga Al-Ghumari yang disebut sebagai keluarga terkenal di bidang hadis di Maroko. Jadi ahli hadis bertasawuf. Nah, ini menarik. Itu kan ahli hadis bertasawuf. Jarang ahli hadis itu bertasawuf. Ya. Ini udah ulama hadis juga ulama tasawuf. Nah, maka beliau punya argumen yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa tasawuf itu bagian dari syariat Islam, bukan unsur eksternal Islam yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam sebagaimana yang dituduh oleh kebanyakan orang. Tasawuf itu diambil dari Buddha, ada yang mengatakan begitu. Tasawuf diambil dari Hindu, ada yang mengatakan itu. Enggak, tasawuf itu murni berasal dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian ketika masuk ke Pulau Jawa, lalu ada upaya mengkontekstualkan, ya kan, ajaran Islam ini dengan cara orang Jawa di dalam memahami ajaran Islam. Ini supaya orang Jawa itu mau mudah untuk diajak masuk ke dalam ajaran Islam. Maka sholawatnya ada sholawat bahasa Jawa, gitu kan? Sholawat bahasa Jawa itu supaya orang Jawa merasa tidak asing dengan Arab, gitu kan? Maka ada istilah Arab yang digarap, Barat yang dirubah, gitu kan? Arab digarap dalam arti Arab yang digarap dalam arti digarap apa? Dipelihara, dipupuk, kemudian ditumbuh kembangkan supaya dia sesuai dengan konteks masyarakatnya. Barat diruat, ya, ruat itu dalam bahasa Jawa itu artinya menghilangkan unsur-unsur jahat, unsur-unsur kotor. Maka ada sholawat dalam bahasa Jawa. Ketika Islam itu dijadikan sebagai agama resmi Sultanan Mataram, Sultan Agung Hamengkubuwono meminta kepada ulama untuk menyusun syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Jawa. Maka ada namanya sholawat Jawi Emprat. Yo sayi utusan ingsun aja kelen dawu mami sultan ingsun sopo
lihat ada seorang resi, seorang pendeta Hindu, itu belajar jalan di atas air, susah payah itu. Broto, gitu kan, tapak, gitu kan, selama beberapa hari. Kemudian dia berusaha jalan di atas air, tenggelam lagi, gitu kan. Sampai akhirnya diperhatikan oleh Sunan Ampel berkali-kali, orang itu nggak berhasil. Sunan Ampel baca Bismillah, jalan gitu kan, di atas air, kemudian menolong orang itu. Menolong sambil jalan di atas air, baca Bismillah. Oh, itu resi itu kaget, pendeta itu. Kok Kanjeng Sunan gampang melakukan itu? Apa jawabannya? Ini kalau kita pasrah kepada Allah. Memang kalau kita pasrah kepada Allah, pertolongan pasti datang. Tapi ketika ditanya lagi, bisa nggak Sunan jalan lagi di atas? Enggak, saya nggak bisa. Itu tadi paksa karena mau menolong. Jadi pertolongan kepada Allah, pertolongan dari Allah itu nggak bisa diulang lagi. Ya udah sekali aja udah gitu. Kalau diulang-ulang jadinya sih coba sekali lagi bisa nggak? Ya nggak bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengalami peristiwa Mi'raj, ya kan, peristiwa Isra dan Mi'raj, itu ditantang, diuji oleh orang Mekah. Jadi salah satu tokoh Quraisy itu pernah menguji Rasulullah SAW. Muhammad, kamu katanya bisa terbang, coba angkat kaki kamu satu. Diangkat. Coba satu lagi angkat. Kata Rasulullah, ya saya jatuh. Kalau gitu kamu bohong, nggak bisa terbang. Gitu kan. Jadi pertolongan Allah itu nggak bisa diulang lagi. Ya udah terjadi sekali sudah. Kalau diulang-ulang namanya sihir. Nah, jadi karomah yang dari setan itu tadi dia bisa mengulangi lagi itu. Tapi kalau karomah dari Allah nggak diulang-ulang. Kenapa? Karena itu pertolongan dari Allah kepada hambanya untuk menunjukkan bahwa Allah memang menolong orang-orang yang baik. Nanti Allah tolong dengan cara yang lain. Nah, itu kalau karomah dari Allah. Ada contoh lagi, seorang wali tapi dia nggak tahu dirinya wali. Namanya Syekh Abdurrahman Bahal Jaban dari Yaman. Saya nggak tahu apakah dari Tarim atau bukan. Tapi ceritanya masyhur di kalangan masyarakat Yaman. Syekh Abdurrahman ini punya istri galak. Jadi di antara tanda orang tua di Allah, istrinya galak. Kalau bapak istrinya nggak galak, baru wali. Tapi kalau istrinya galak, itu wali. Saya alhamdulillah istri saya nggak galak, makanya saya bukan wali. Jadi beliau itu punya istri galak. Sesabar-sabarnya wali, nggak terbitin istri cerewet itu ya nggak tahan juga, apalagi orang Arab. Istrinya orang Arab itu ya Allah, harap anda tapi juga baru sampai kayak begitu. Nggak sabar dia punya istri galak. Akhirnya beliau kabur dari rumah, pergilah ke bukit. Di bukit itu ada musola. Beliau masuk situ, musolanya pergi, stres dari istri cerewet. Nah, ketemu dua orang. Tanya, mana musafir? Dari mana? Dari Syewun, jauh. Mau ngapain? Mau jadi guru. Udah ngobrol begitu, hujan turun. Ternyata hujan turun itu lebih dari sehari, sampai 4 hari hujan itu turun. Waduh, ini gimana nih hujan turun 4 hari? Dan ketika mereka keluar dari musola, mereka lihat di lembah itu sudah banjir, terkepung air. Wah, nggak bisa pulang ini kan, air banyak di mana-mana. Selama 4 hari itu mereka nggak makan, habis makan, nggak ada lagi yang dimakan. Gimana nih kalau sampai 5 hari mati kita ini kan, nggak makan, nggak minum. Ya, sholat juga dengan tayamum. Sholat dengan air hujan, gimana nih? Nggak mungkin kita minum air hujan. Tiba-tiba di hari yang kelima itu datang orang naik keledai, masih hujan, naik keledai bawa makanan, banyak bawa makanan. Kemudian orang itu bilang ini saya ngantar makanan nih, kan saya lihat kalian bertiga di sini, kayaknya nggak bisa kemana-mana, saya bawain makanan. Itu Syekh Abdurrahman bingung. Ini orang tahu dari mana kita ada 3 orang di sini dan tahu dari mana kalau kita nggak punya makanan. Tapi ya udahlah, namanya datang makanan masa kita tolak. Jadi nggak nanya-nanya lagi tuh bagaimana caranya orang itu tahu. Udah yang ini makan, lagi lapar. Makan banyak ya. Akhirnya setelah
minta pada Allah, ya Allah gitu kan, karena kasih sayangmu kepada wali bernama Syekh Abdurrahman Bahal Jabar, datanglah pertolongan bagi kami. Terus dia nanya, emang Abdurrahman Bahal Jabar apa sih istimewanya? Kata guru saya, dia wali. Masa sih kan? Jadi dia sendiri nggak percaya kalau itu dia yang sedang dibicarakan. Betul dia wali. Masa dia wali dia? Gimana dia jadi wali? Dia itu sahabat, punya istri cerewet dalam hati asem. Katanya ketahuan saya ini istri. Ikatan suami takut istri, namanya istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah gitu kan. Dalam hatinya begitu kan. Ternyata dia wali karena dia sabar dengan istri cerewet. Jadi kalau ada bapak-bapak yang takut sama istrinya, itu Pak, itu berarti wali. Hati-hati, doanya kabul itu kan itu. Doanya kabul, apalagi kalau udah botak sininya Pak. Kenapa? Karena sering diginikan sama istrinya. Nah, itu kan. Ya sering dilepak begitu kan. Nah, itu kabul, lebih kabul lagi itu aja. Karena terus ini kan suami-suami korban KDRT itu wali. Jadi kalau karomah dari Allah itu tidak diulangi dengan cara yang sama. Pasti ada cara yang lain. Gak bisa diulang. Lalu kemudian yang kedua, karomah dari Allah itu karena konsisten dalam ketaatan. Ya, konsisten dalam ketaatan. Kadang-kadang Allah itu nggak ngasih karomah karena ketaatan. Ada juga. Seperti siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu tetap kena penyakit. Belakangnya tetap banyak. Sampai berapa lama? Lebih dari 10 tahun. Tapi beliau sabar. Walaupun beliau tetap taat, tidak ditujukan karomah, tapi endingnya Allah berikan kesembuhan. Ya kan? Jadi ada orang yang memang taat gitu kan. Terus Allah nggak tunjukkan keistimewaan, nggak ada yang model begitu. Jadi memang pakemnya itu tidak selalu sama, karena Allah itu mengabulkan doa menurut yang Allah mau. Ya kan? Fa'innahu dominalaka, itu kan karena Allah fa'innahu dominalaka ijabah, ya kan, liwaktin yakhtaru fihi wa bima yakhtaru bihi. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan bahwasanya Allah menjamin terkabulnya permintaan kamu di waktu yang Allah pilihkan dan dengan cara yang Allah pilihkan, dan juga Allah kabulkan doa itu dengan sesuatu yang memang Allah pilihkan. La takhtaru li nafsika, bukan menurut yang kita pilih. Jadi karomah itu karena ketaatan. Ya, taat, tapi kita taat itu bukan karena karomah, kita taat itu karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau kita mati husnul khotimah, udah itu aja. Jadi kita ini taat supaya mati kita husnul khotimah dan anak-anak kita mendapatkan keberkahan dari ketaatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika kurang berkenan di dalam penyampaian. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala kabulkan semua hajat kita. Semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam fitnah, dan semoga Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang mendapatkan keberkahan dari kesolehan yang kita lakukan dan mendapatkan keberkahan dari doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa